Benfica banyak menjual pemain bintang mereka dengan harga yang selangit. Meskipun begitu, skuad The Eagles masih tampil superior dan menjadi puncak klasemen sementara Liga Portugal. Terbaru, mereka juga dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions setelah unggul agregat 7-1 atas klub Brugge. Cetak Gol coba merangkum suksesnya regenerasi Benfica sebagai berikut. Era keemasan. Benfica punya era keemasan dengan dihuni oleh sejumlah pemain-pemain bintang, mulai dari Rui Costa, Luisao, Angel Di Maria, Oscar Cardozo hingga Ruben Dias. Pertama ada Rui Costa yang bermain untuk Benfica pada dua periode yang berbeda. Berdasarkan media Football Database, Costa telah memainkan 145 pertandingan di semua kompetisi. Gak cuma itu, Costa juga berhasil menyumbangkan berbagai trofi untuk Benfica, termasuk gelar juara Piala Portugal di tahun 1993 dan Liga Portugal musim 1993-1994. Selanjutnya ada Luisao yang didatangkan dari Cruzeiro di tahun 2003. Pria asal Brazil ini sukses mencetak 45 gol dan 18 assist selama berseragam Benfica. Selain itu, dia juga sukses membawa skuad The Eagles meraih 20 trofi domestik. Kemudian juga ada Oscar Cardozo yang direkrut dari Newell's Old Boys dengan biaya 11,67 juta euro. Bersama The Eagles, pemain asal Paraguay ini berhasil mencetak 168 gol di semua kompetisi. Selain itu, Cardozo juga berhasil meraih 8 trofi kompetisi domestik. Selanjutnya ada Angel Di Maria yang didatangkan dari Rosario Central pada tahun 2007 yang lalu. Pemain asal Argentina ini memperkuat Benfica di musim 2007-2008 sampai 2009-2010. Meskipun catatannya nggak begitu mentereng, Di Maria sukses meraih beberapa trofi domestik, mulai dari 1 trofi Liga Portugal sampai dengan 2 trofi Piala Liga Portugal. Terakhir ada Ruben Dias yang pernah memperkuat Benfica selama 3 tahun. Saat itu dia menjadi salah satu pemain kunci dengan memainkan total 137 pertandingan. Hingga pada akhirnya Dias memutuskan untuk hengkang ke Manchester City. Namun kepindahannya tersebut mendapatkan sindiran dari pelatih Benfica saat itu, Jorge Jesus. Jesus mengatakan kalau Dias lebih memilih untuk meninggalkan klub yang lebih besar secara prestasi. Menjual pemain bintang. Selain berhasil mencetak pemain bintang, Benfica juga terkenal sebagai klub yang kerap menjual pemain dengan mahar fantastis. Pertama ada Darwin Núñez yang dijual ke Liverpool dengan biaya transfer sebesar 80 juta euro. Penampilan gacor sang pemain membuat The Reds langsung merekrutnya di musim panas lalu. Bersama Benfica, Núñez berhasil tampil impresif di tahun keduanya, yakni tahun 2021-2022. Di musim tersebut, pemain asal Uruguay ini berhasil mencetak 34 gol dari 41 pertandingan. Sayangnya, penampilan Núñez bersama Liverpool di musim ini sempat dikritik oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari legenda Arsenal yakni Paul Merson. Merson mengatakan kalau pembelian Núñez adalah hal yang paling sia-sia. Berikutnya, Benfica juga menjual Enzo Fernandez ke Chelsea seharga 121 juta euro. Padahal skuad The Eagles baru saja mendatangkannya dari River Plate pada musim panas lalu. Proses kepindahan Enzo ke Chelsea ini sempat mengalami kendala. Bahkan pelatih Benfica yakni Roger Smith menyindir The Blues yang enggan menebus klausul rilis Enzo. Dia mengatakan kalau Chelsea nggak menghormati proses yang dijalankan dari transfer Enzo Fernandez. Taktik cerdas Benfica. Penjualan Darwin Núñez ke Liverpool membuat skuad The Eagles meraup keuntungan yang sangat besar. Mereka mendapatkan keuntungan sekitar 46 juta euro atau sekitar 757 miliar rupiah. Sebab di tahun 2020 Benfica merekrut bintang Uruguay ini dengan mahar 34 juta euro. Selain Núñez, The Eagles juga meraup keuntungan besar dari penjualan Enzo Fernandez ke Chelsea. Menurut data dari Transfer Market, keuntungan tersebut berkisar antara 76,75 juta euro. Kalau ditotal secara keseluruhan, maka skuad The Eagles meraup keuntungan sekitar 261,85 juta euro.
Hebatnya lagi, Benfica cuma mengeluarkan modal 114,5 juta euro untuk berburu pemain baru. Saat itu mereka mendatangkan David Neres dan juga Fredrik Aursnes dengan harga murah. Pertama ada David Neres yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan biaya 15,3 juta euro. Di musim ini David Neres berhasil mencetak 10 gol dan 12 assist dari 35 pertandingan. Lolos ke 8 besar dengan pemain muda. Selain mendapatkan untung yang besar, Benfica juga mendapatkan hasil positif dari penjualan pemain bintang mereka. Skuad The Eagles pun bisa lebih fokus untuk mengembangkan beberapa pemain mudanya. Transfer Market mencatatkan kalau mereka punya rata-rata pemain dengan usia kurang lebih 22 tahun. Meskipun banyak diperkuat oleh pemain muda, hal ini nggak menghalangi Benfica untuk tampil superior. Skuad The Eagles masih kokoh di puncak klasemen Liga Portugal dengan kemasan 62 poin. David Neres dan kawan-kawan bakal unggul jauh dari pesaing terdekat mereka yakni FC Porto, Braga, dan Sporting Lisbon. Ketiga klub ini terpaut poin yang sangat jauh dengan selisih hampir 10 poin. Cuma FC Porto saja yang jadi pesaing terkuat Benfica dengan terpaut 5 angka. Gak cuma konsisten di domestik, The Eagles juga tampil impresif di kompetisi Liga Champions. Benfica yang tergabung dalam grup H secara mengejutkan bisa lolos ke babak 16 besar sebagai pemuncak klasemen. Padahal mereka bisa dikatakan gak diunggulkan untuk lolos. Sebab grup H sendiri berisikan dua klub raksasa seperti Paris Saint-Germain dan juga Juventus. Gak disangka-sangka kiprah mereka di fase grup Liga Champions sangat membuat takjub para penggemar. Bagaimana tidak, sepanjang fase grup tersebut mereka tercatat belum menelan satupun kekalahan. Bahkan PSG yang diperkuat oleh pemain bintang pun dibuat gak berdaya oleh kedikdayaan Benfica. Terbaru skuad The Eagles juga dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Saat itu mereka mampu mengalahkan klub Brugge secara 2 leg dengan agregat 7-1. Hebatnya lagi, sepanjang fase grup sampai dengan 16 besar, mereka jadi salah satu tim paling subur. Terbukti skuad The Eagles telah membukukan total 23 gol dari 8 pertandingan. Orbitkan pemain dengan harga selangit. Keberhasilan Benfica lolos ke perempat final salah satunya dipengaruhi oleh tajamnya beberapa bomber muda mereka. Salah satu pemain yang paling mencolok adalah Gonçalo Ramos. Penyerang berusia 21 tahun ini telah mencetak 23 gol dari 34 pertandingan. Nggak heran kalau Ramos kerap menjadi incaran beberapa klub raksasa Eropa. Mulai dari Manchester United, Liverpool sampai dengan raksasa La Liga yakni Real Madrid. Namun Gonçalo Ramos lebih sering dikaitkan akan merapat ke Manchester United. Skuad asuhan Erik ten Hag ini mengincar Ramos sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Lagi-lagi Benfica seperti biasa memanfaatkan keluguan setan merah dengan mematok harga sang bomber dengan mahar fantastis. Bersumber dari The Express, skuad The Eagles membandrol harga Gonçalo Ramos sekitar 75 juta pound sterling. Berikutnya ada Antonio Silva yang juga menjadi incaran Liverpool. Skuad asuhan Jurgen Klopp ini seakan gak kapok membeli pemain dari Benfica. Bagaimana tidak, manajemen The Eagles mematok harga sang pemain dengan kisaran 100 juta euro. Harga mahal itu dibarengi dengan performa pemain di musim ini. Sebut saja ada Antonio Silva yang menjadi tembok kokoh Benfica dengan baru bobol 13 gol di Liga Portugal musim ini. Itulah ulasan suksesnya regenerasi Benfica walaupun ditinggal pemain-pemain bintangnya. Bagaimana pendapatmu? Klub manakah lagi yang mau beli dari Benfica Mart? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.